Anak-anak, coba kalian ingat kembali cuplikan dongeng kemarin. Ada ungkapan seperti ini nih. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki Rama. Selamat pagi juga Kiki. Ho ho ho. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari adik-adik. Nah itu tadi cuplikan dongeng Kiki dan Kiku. Ya, ada percakapan antara Kiki dan matahari. Nah adik-adik, di sini kita akan belajar tentang kata sapaan. Coba amati kalimat atau kata yang Kak Citra garis bawahi ini. Di sini kata sapaan yang diucapkan Kiki kepada matahari adalah matahari yang baik. Lalu kata sapaan yang diucapkan matahari adalah memanggil matahari dengan sebutan Kiki. Adik-adik, apa itu kata sapaan? Kata sapaan merupakan suatu kata yang digunakan dalam menyapa orang lain dengan memperhatikan etika serta norma berbahasa. Nah, di sini kata sapaan merupakan sebuah kata juga yang digunakan untuk dapat menegur atau menyapa orang sebagai lawan berbicara kita atau orang kedua, dan juga bisa menggantikan nama orang ketiga. Yuk kita pelajari lebih jauh tentang kata sapaan. Nah, jenis-jenis kata sapaan itu yang pertama, kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat. Misalnya kakek, nenek ya, bapak atau ayah, ibu, paman, bibi, abang, kakak. Nah, mungkin kalian ada yang memanggilkan kakek, nenek, seperti itu kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat atau kekeluargaan. Yang kedua itu kata sapaan yang berbentuk kata ganti seperti kamu, engkau, saudara, anda, tuan, nyonya, nona, dan sebagainya. Lalu ada kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat, ya, seperti paduka yang mulia, yang terhormat, dan lain-lain. Lalu ada kata sapaan yang diikuti dengan nama orangnya, seperti saudara Hasan, Bapak Susanto, Ibu Amir misalnya ya. Lalu kalian memanggil teman-teman kalian dengan namanya, itu juga termasuk dalam kata sapaan. Lalu contoh kata sapaan itu apa saja? Nah, di bawah ini merupakan beberapa contoh kata yang dapat digunakan sebagai kata sapaan. Misalnya dengan nama diri atau nama teman-teman kalian. Kalau misalnya Kak Citra memanggil Budi gitu ya, Budi kamu mau kemana? Nah, Budi di situ merupakan kata sapaan. Kata yang tergolong dalam istilah kekerabatan tadi, misalnya bapak, ibu, adik, kakak, abang, paman, bibi, ya, om, tante, itu juga termasuk dalam kata sapaan. Nah, gelar kepangkatan ya, misalnya profesi atau juga jabatan. Misalnya nih kalian memanggil kapten siapa, profesor atau sopir atau ketua atau lurah atau dokter atau camat, itu merupakan kata sapaan juga. Lalu kata nama misalnya ya, ada tuan, nyonya ya, Tuhan atau sayang. Biasanya kan ibu atau ayah itu memanggil anaknya juga ada yang memanggil sayang gitu kan. Nah, itu juga kata sapaan. Nah, kata nama pelaku seperti penonton, peserta, pendengar atau juga hadirin. Lalu kata ganti orang ya, itu kata ganti orang kedua atau personal kedua seperti Anda dan engkau. Ini adik-adik cukup tahu saja tentang kata sapaan. Nah, dalam bacaan Kiki Kiku, nah itu kita akan menentukan kata sapaannya nih adik-adik. Misalnya yang pertama adalah selamat pagi matahari yang baik. Kata sapaannya adalah matahari yang baik. Lalu yang kedua, selamat pagi juga Kiki. Ho ho ho. Pagi ini lagi-lagi kamu bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Maka di sini kata sapaannya adalah Kiki ini. Lalu yang ketiga, Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Maka kata sapaannya apa adik-adik?
Ya, kata sapaannya Kiku ya. Dan engkau. Di sini ada kata ganti engkau ya. Nah, kenapa Kiki tidak masuk? Karena ini yang mengucapkan adalah Kiki. Yang keempat, lihat Kiku, bu ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Nah, di sini ada kata sapaannya adalah Kiku dan engkau. Lalu yang kelima, petok-petok. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama. Berarti di sini kata sapaannya adalah Kiki. Yang mengucapkan siapa? Bu ayam. Nah, adik-adik, ini adalah Siti dan teman-temannya. Yuk kita golongkan mereka dalam putra dan putri atau laki-laki dan perempuan. Yang pertama ada Meli. Meli itu termasuk putra atau putri? Ya, maksudnya adalah putri atau perempuan. Kalau Udin? Udin jelas di putra. Beni? Ya, Beni itu anak putra. Dayu? Iya, Dayu anak putri. Lani? Lani anak putri juga. Siti? Siti anak putri. Lalu Edo? Edo ini adalah anak putra atau anak laki-laki. Adik-adik, tentunya kalian masih ingat ya dengan pecahan ini. Ini adalah pecahan setengah atau 1/2 atau 1/2. Lalu ini adalah pecahan berapa? Ya, ini adalah pecahan 1/3 atau 1/3. Sedangkan yang ini adalah pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, adik-adik perhatikan, pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah di sini ada 2 orang anak. Yang pertama ada perempuan, lalu ada laki-laki. Nah, laki-lakinya ini bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Banyaknya laki-laki ini hanya ada 1 dari 2 anak. Maka pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah 1/2. Karena hanya ada 1 laki-laki dari 2 anak yang ada. Nah, gambar berikutnya adik-adik. Pecahan yang menyatakan banyak perempuan adalah banyak perempuannya hanya ada 1 dari 3 anak yang ada. Maka pecahan yang menyatakan banyak perempuannya adalah 1 dari 3 keseluruhan yang ada. Sekarang kita lihat nih soal berikutnya ya, yang ini nih. Pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah di sini banyaknya laki-laki hanya ada 1 dari 4 siswa yang ada atau 4 anak yang ada. Maka pecahan yang menyatakan banyaknya laki-laki adalah 1/4. Lalu adik-adik di sini pasangkan gambar berikut dengan pecahan yang sesuai. Banyaknya siswa laki-laki pada kumpulan siswa berikut sesuai dengan nilai pecahan berapa. Nah, kita amati banyaknya anak laki-laki ini ya. Yang pertama, anak laki-lakinya hanya ada 1 ya dari 3 anak yang ada. Otomatis banyaknya siswa laki-laki ini dapat disimbolkan dengan nilai pecahan 1/3. Artinya 1 anak laki-laki dari 3 anak yang ada. Berikutnya, banyaknya anak laki-laki juga hanya ada 1 dari berapa siswa yang ada? Dari 4 siswa yang ada. Maka di sini pecahannya adalah 1/4. Berikutnya, anak laki-lakinya hanya ada 1 dari 2 anak yang ada. Maka banyaknya siswa laki-laki pada kumpulan gambar ini itu sesuai dengan nilai pecahan 1/2. Jadi 1 anak laki-laki dari 2 anak yang ada.